Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Teman-teman semuanya, para pejuang TPS LPDP, selamat malam. Oke, mungkin saya kayak nge-war di grup ya. Mungkin ini beberapa ada rekan-rekan saya juga yang mungkin sudah kenal dengan saya. Oke, perkenalkan nama saya Bangun Tri Susilo. Saya salah satu mentor di AIM Academy. Oke, izin saya share screen aja sekalian perkenalan dulu. Oke. Ya, oke, baik. Oke, kosong. Oke, izinkan peran saya. Nama saya Bangun Tri Susilo. Saya seorang saat ini sebagai praktisi dan pengajar TPA maupun skolastik di beberapa bimbingan studi dan beberapa di lembaga juga. Dan juga saya juga pengajar private juga. Oke, spesial saya memang di TPA, TIU, CPNS, dan sekolah dinasan. Maka banyak murid saya yang lolos TPS sama perwira Polri juga saya pernah ngajar. Oke. Kemudian perang juga untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin saya pengen tahu dulu sambil saya scanning dulu ya. Kira-kira nih mungkin bisa via chat atau by suara mungkin bisa. Teman-teman udah berapa kali sih nyoba atau ini pertama kali? Kira boleh di kolom chat kira-kira baru pertama kali atau udah berpengalaman? Ada yang berpengalaman, tadi ada teman saya yang berpengalaman. Mungkin karena kurang berhasil di substansi ya, mungkin ya. Ada yang baru pertama kali, ada yang dua, tiga kali, Masya Allah, satu kali. Pertama ikutan, oke. Pertama kali, first time, Masya Allah. Mau. Oke, satu kali, oke, mantap. Oke, ini rata-rata teman-teman ada aneh ya, teman-teman kebanyakan reguler S2, S3 ya. Apakah ada yang mungkin afirmasi atau mungkin ada yang spesialis mungkin maupun yang tertarget kayak ASN, TNI Polri gitu. Oke, percobaan kedua prasejahtera kak, afirmasi prasejahtera. Oke, mantap. Oke, prasejahtera. Oke, luar biasa ya semangatnya ya. Oke, oke, reguler juga nggak masalah. Oke, oke. Mungkin sedikit apa ya sharing dulu ya sebelum kita ya sharing dulu kalau ini pertama kali ya. Jadi teman-teman di LPDP itu kalau teman-teman tidak punya LOA wajib ikut TBS atau mungkin sekarang trennya SBS ya, seleksi bakat skolastik. Apa itu? Yaitu kayak ya tes masuk dengan baik apa ya, tes CAT ya berdasarkan komputer assessment test ya. Jadi ada teman-teman ini ada apa ya, aturan khusus ya kayak tes CAT gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah dua tiga kali mungkin ada pengalaman ya bahwa nanti itu tes itu udah ada waktunya ya, satu hari itu ada dua sesi. Nah, waktu waktu efektif untuk mengerjakan itu ada 90 menit. Tapi kak kok lama, kok ada yang sampai dari jam setengah 8 sampai jam setengah 12. Nah itu waktu verifikasinya memang lama banget. Misalnya ada yang pakai joki misalnya, kemudian ada yang nggak lengkap pengerjaannya atau nggak lengkap atributnya atau ada yang punya masalah teknis seperti itu ya. Jadi sebelum mulai start emang nanti akan diverifikasi oleh tim ya, timnya LPDP ya. Oke, kalau nggak salah tahun lalu itu yang lolos ya sekitar 1000 per 2000-an. Soalnya datanya nggak saya dapatkan karena 1000-an. Dan sebelumnya ada 2000-an, sebelumnya ada 4000. Nah, ini agak nipis. Mungkin ini nanti akan ada penambahan kuota. Insya Allah moga aja. Oke. Aplikasinya apa? Aplikasi itu ada extra browser. Nanti teman-teman silahkan cek lagi di akun masing-masing. Ada yang khusus Windows, ada yang khusus MacBook. Kalau kemarin teknisnya banyak kan di MacBook itu ada banyak kendala ya, misalnya kamera dan sebagainya. Nah, mungkin yang sekarang ini udah ya pasti udah ada evaluasi ya teman-teman ya. Berarti emang sudah nanti itu ya udah nggak ada. Nah, teman-teman kalau benar bingung, cobalah cek bener-bener panduan. Panduannya benar dicek. Apa sih yang menjadi kesalahan yang mungkin nggak bisa di panduan tuh coba cek. Jadi benar-benar sebelum dipraktekin coba dibaca dulu baru dipraktekkan. Nanti insya Allah akan biasanya akan ketemu sendiri solusinya gitu.
Yo, untuk mas teknis. Ini beberapa yang teknis yang tahun Saya tidak ada punya. eh batch sebelumnya itu karena apa? Ada satu ya, ada saya punya temen. Beliau itu mau S3 tapi TPS-nya itu kacau gara-gara apa? Laptopnya beliau MacBook-nya itu ada masalah jadi dia ngeblank. Jadi udah persiapan lama ngeblank ya udah cuma dapat 120 padahal beliau minimal 160 kalau nggak salah reguler. Jadi di sini ada skor TPS itu ada 60 soal ya dengan dikalikan 5 berarti kan 300. Nah, batch yang lalu itu di reguler ini saya pakai reguler ya itu 160 berarti ada kalau ini bagi 5 minimal 30 berapa ini? 32 yang benar ya minimal 32 yang benar. Kalau yang reguler afirmasi ada sendiri, prasaja sendiri, tertarget kalau nggak salah kemarin 165 ya teman-teman ya yang tertarget. Itu ada 165. Padahal batch sebelumnya itu cuma 150, 120-an. Jadi benar-benar harus benar-benar dimaksimalkan ya teman-teman ya. Jadi jangan kejar passing grade-nya tapi maksimalin. Karena apa? Kita nggak tahu passing grade-nya berapa. Tahu-tahu dari 120 kok naik drastis ke 160 kan nggak tahu. Oke, 160-an ya tetap dua. Oh, tahun 2004 itu 150 Kak. Yang kemarin 165. Nah, itu. Terima kasih atas ya koreksinya. Nah, itu ada bertingkat-tingkat. Nah, tahun ini kita nggak tahu. Base ini kita nggak tahu berapa nanti teman-teman. Jadi emang maksimalin nilainya. Maksimalkan nilainya karena kita nggak tahu passing grade kita berapa. Apalagi ini pasti saingan teman-teman yang first time, yang fresh graduate itu bukan hanya seangkatan, tapi yang mungkin kakak-kakak teman-teman yang mungkin belum pernah berhasil atau yang mungkin udah lama nggak kuliah mau kuliah lagi itu ada banyak. Jadi teman-teman persaingannya diri sendiri dan apa itu untuk diri saya sendiri ya. Jadi emang udah benar-benar skala individual. Jadi kalau di grup nanti ada yang tanya-tanya kemana-kemana, wah itu ya mungkin ya nanti aja dulu tanya-tanyanya karena itu nanti ya itu persaingan teman-teman. Nanti mungkin setelah TBS dan teman-teman yang lulus nanti insya Allah saya akan juga ada kelas lagi ya kelas untuk menghadapi skolastik juga. Gimana tips and tricksnya, pengalaman pelampang dari teman-teman saya yang mungkin bisa berhasil. Oke. Oke, teman-teman yang baru pertama kali ada 3 subbab yang akan diteskan, yaitu ada verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. Kemarin yang terjadi banyak yang terjerumus di pemecahan masalah. Karena apa? Karena ini capek. Karena kita dikasih waktu 90 menit, tapi ada waktu 30, 40, 20. Nah, di sini ada verbal 23 soal, kuantitatif 25, pemecahan 12 soal. Nah, di sini teman-teman tuh setelah selesai, teman-teman bisa lompat ke room lain atau dari verbal ke kuantitatif, tapi nggak bisa kembali lagi. Nah, ini permasalahannya. Beda sama CPNS. CPNS dari nomor 1 ke 160 bisa. Dari nomor 1 ke 110 itu bisa lompat-lompat. Tapi kalau LPDP, TBS itu nggak bisa. Jadi sekali teman-teman di room, misalnya room pertama itu verbal, ya udah selesaikan dulu sampai waktu habis, baru nanti akan otomatis ke room selanjutnya. Nah, rata-rata banyak yang capek di sini teman, lelah di sini, akhirnya pemecahan masalah itu banyak yang ngeblank. Dari 12 soal, kebanyakan sih cuma 5 sampai 7 soal yang benar. Bukan karena nggak bisa, tapi karena kelelahan. Karena tipe soal pemecahan masalah pasti panjang, kali lebar, kali tinggi, ada data, ada grafik, dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang sudah B2, B3, udah sangat pengalaman di sini. Jadi untuk pertama kali, kok kayak susah? Ya emang kayak gini lah seleksinya. Karena ini kan langsung dari Kementerian Keuangan ya. Jadi ada dananya, ada uangnya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali, biaya hidup ya, ini saya ambil aja rekan saya, S3 UGM, per bulan itu mas 500.000. 1 bulan, dibayar selama 3 bulan sekali. Kemudian biaya buku itu 10 juta. 1 tahun. Kalau teman-teman ada yang 3 tahun, 2 tahun, berarti kan tinggal kalikan 2, 3. Biaya buku. Ini biaya hidup. Mungkin di Jakarta sekitar 5 jutaan. Kalau nggak ada, no. Luar negeri mungkin ada kebijakan khusus. Ada biaya kedatangan. Kalau kemarin teman saya tuh yang cuma beda provinsi aja dan cuma 1 jam perjalanan itu dapat 9 jutaan.
Luar biasa kan emang banyak kan. Kemudian ada penelitian itu variatif bisa dari 25 sampai ada yang 75 juta selama biaya disertasi kalau nggak salah penelitian itu ada. Belum lagi untuk yang keluarga ada juga mungkin sekitar 45% dari biaya hidup untuk keluarga. Jadi ada yang bawa suami, bawa istri atau bawa anak maksimal mungkin satu atau dua itu ada juga. Jadi memang banyak teman-teman biaya kan. Kalau parsial nanti mungkin ada pembagian ya. Ada yang parsial mungkin. Ada juga biaya ini belum termasuk biaya anu ya. Termasuk biaya kuliah yang nanti akan disetorkan dari LPDP ke kampus masing-masing. Jadi untuk yang teman-teman ambil parsial kan milih dua, pilih biaya hidup atau biaya kuliah. Kalau teman-teman yang parsial. Tapi itu passing grade-nya lebih rendah. Kalau mungkin teman-teman tahu 1.500 maksimal untuk substansi, nah untuk yang parsial itu paling 700 sudah lolos. Atau unggulan dunia 700 sudah lolos. Gitu. Tapi itu cuma dapat separuh aja. Gitu. Jadi teman-teman kan yang di sini tadi banyak yang afirmasi, reguler dan sebagainya. Mungkin ya itu yang mungkin manfaat yang akan didapatkan ya kurang lebih. Oke. Oke. Dari sini dulu teman-teman, ada yang mau bertanya silakan sebelum kita nanti ke soal materi. Kalau mau pertanyaan boleh banget. Ada yang mau bertanya boleh. Oke. Tahap satu kemarin tidak ada sesuatu. Oke. Oke, silakan ada yang mau raise hand dulu. Mungkin satu dua persoalan. Oke, silakan ada yang mau bertanya tadi. Ada yang raise hand. Belum ada ya. Oh, tes kepribadian ada nggak Kak? Untuk yang batch lalu kepribadian nggak ada. Ini kan ini saya tutup ini. Itu namanya SJT, Situational Junction. Itu ada 45 soal, 40 menit. Dua batch yang lalu ada, batch kemarin nggak ada. Nah, belum ada ya. Batch yang lalu nggak ada. Oke, oke, sip. Oke. Untuk teman-teman yang parsial dan putra-putri Papua kemarin passing grade-nya 900-an. Gitu. Jadi teman-teman yang anu, tips pemecahan masalah ada Kak ada teori nggak? Nanti ada waktu nanti kita belajar ya. Ini hari ini kita kecukupan data. Analisis ada nanti insya Allah per hari kalau saya nggak ada jadwal, saya kan juga pengajar ya, pengajar reguler, maksudnya bimbel juga ya saya tuh. Nanti insya Allah kalau nggak ada jadwal saya kan tiap hari ada insya Allah kalau nggak ada halangan. Kemarin pun juga saya jam 7 ada ngajar, tapi saya buka kelas ini free jam 9 malam itu masih laku. Berarti 100 orang. Jadi ini mungkin baru sekitar 70 orang ya. Kalau yang batch lalu itu dari hari pertama cuma ya 80 orang maksimal. Nah, hari 2 sampai Hamin satu hari itu 100 orang full terus. Jadi anu gitu. Kalau tiap hari kalau nggak ada halangan insya Allah di jam 7 WIB ya kalau nggak ada halangan. Kalau tidak ada halangan ya, ini nanti jam 7 WIB. Mungkin teman-teman yang udah kenal saya udah pasti tahu. Dan pasti war alias war. Jadi di jam 18.45 saya klik secara bareng-bareng linknya nanti agak rebutan. Nanti emang kapasitasnya cuma 100 kemarin ada juga teman yang menyumbangkan 300 selama 3 hari alhamdulillah kemarin. Kalau teman-teman ada Zoom 300 orang ya bolehlah nanti. Bisa kontak saya ya nanti. Bisa dikontak saya. Oke, sip ya. Jadi nanti setiap setiap materi akan kami berikan tips and tricksnya ya teman-teman ya nanti insya Allah. Jadi kita tadi request ada teman yang request satu-satu dulu Pak. Oke, siap. Oke. Ya, lanjut kita belajar. Kalau ada tanya langsung tanya aja ya. Oke, ini teman-teman yang mau mendukung kreator boleh ya ini nanti di link. Oke, ya. Oke. Oke. Sip. Nah, ya. Oke, teman-teman misalnya ada dari yang lain tes bakat skolastik, tryout, apa sebagainya, ikutin aja kalau gratis ataupun berbayar sedikit, ikutin aja. Itu yang kuliah matematika Akuma, itu teman saya itu punya teman saya, itu teman saya. Saya pun dulu juga bikin soal di beliau juga. Kayak Kuma itu punya teman saya itu kuliah matematika yang sering share tryout gratis. Kalau saya ngajar gratis ya, kalau beliau tryout gratis itu rekan saya itu, rekan pengajian saya juga itu. Jadi insya Allah tesnya apa itu soal-soal tipe soalnya itu juga oke itu juga. TBS masing-masing satu A pokoknya 5 ya, masing-masing 5. Jadi 60 soal
Kali-kali 5 ada 300 maksimal. Oke. Oke. Ya, Kak, tadi saya request satu. Oke. Oh ya, Kak Stian ya, Kak Y ya kalau nggak salah. Kak Y, saya nggak tahu namanya siapa. Oke ya, jadi teman-teman ada 60 soal per poin itu 5. Jadi 5 kali 60 kan 300 ya. Dengan passing grade yang kemarin ada yang nge-share 165 yang reguler. Yang lainnya ngecek masing-masing nanti. Nggak ada minus ya. Benar 5, salah 0. Nggak ada minus ya. Oke. Benar 5, salah 0. Saya jurusan apa? Saya lulusan UGM Fisika. S1. Pengajar alhamdulillah udah 4 tahun. Apapun ngajarnya. Oke. Ya, oke. Sambil lanjut. Oke, untuk materi hari ini adalah sebentar. Kecukupan data. Oke, oh ya ini belum tak anu ya. Nah, ini lupa tadi yang bawah. Oke, jadi materi ada tiga ya. Ada verbal kurang lebih 23 soal. Kurang lebih ya, nanti bisa meleset sedikit lah. Ada analogi yang pola. Kayak pola-pola itu jika A maka B, maka sama dengan A maka B. Kayak gitu ya. Itu pola, itu analogi. Kemudian logika. Logika itu yang jika maka, kemudian semua sebagian. Nah, itu logika atau silogisme dan kesimpulan. Itu maksudnya sini. Analisis itu adalah mencari data, entah ngurutin, entah posisi tempat duduk, urutan, syarat-syarat mengikuti sesuatu. Nah, itu analisis. Ini kurang lebih ya soalnya kayak gini. Kemudian ada kuantitatif. Nah, kuantitatif ini ada deret, nanti kita pelajari sendiri ada deret. Yang kemarin tuh rata-rata ngeblank di deret ya teman-teman ya, yang teman-teman batch yang 2 3 kali yang tahun kemarin tuh yang susah itu deret sama pemecahan masalah. Ini kita coba bahas bersama. Deret emang susah. Padahal tapi ini 8 poin nih. 8 kali 5 40 poin sendiri nih. Kemudian hitung cepat aljabar aritmatika nanti kita coba jadiin satu. Kemudian ada kecukupan data ya. Kecukupan data itu ini unik ya. Jadi ada jawabannya selalu sama. A, B, C, dan E itu sama. Opsinya tinggal soalnya itu yang beda. Kemudian ada pemecahan masalah meskipun ini kayak bahasa Indonesia biasa, tapi itu panjang kali lebar kali tinggi kali data kali grafik dan sebagainya. Dan banyak kan kehabisan waktu dan kecapean. Ini yang terjadi. Nah, verbal memang nggak terlalu sulit. Verbal nggak terlalu sulit. Nah, inilah banyak kan harus teman-teman itu apa itu namanya? Kalau saya nggak tahu ya, teman-teman kan ada kelebihan masing-masing. Saya harapkan sih untuk yang verbal itu digas, benar-benar digas, maksimalin untuk poin maksimal supaya bisa kuantitatif dan pemecahan masalah ya mendukung juga. Jadi teman-teman tahu sendiri mana yang di sini teman-teman itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya mungkin kalau baru pertama kali dapat kayak gini mungkin mumet pusing. Yes, saya pun juga. Saya baru ngajar deret. Saya baru ngajar sumber data itu baru 1 tahun terakhir. Sebelumnya saya ngajar karena emang itu emang sulit. Nah, dan juga itu tadi banyak-banyakan banyak-banyakan latihan soal. Oke. Dari tes ini berapa persen skor yang diambil Kak? Nah, itu nanti menentukan passing grade ya. Kalau kemarin itu karena memang kayak efisiensi, the real efisiensi, passing grade-nya dinaikin, yang nggak lolos banyak. Kalau kemarin itu emang dari teman-teman adalah maksimalkan nilai. Kita nggak tahu passing grade-nya berapa. Beda sama CPNS, beda. Ini, asal kalian masuk passing grade, masuk substansi, masuk wawancara. Itu. Kalau CPNS kan enggak ya. Cuma diambil 1 sampai 3 sampai berapa persen doang. Kalau ini teman-teman yang penting lolos passing grade, lolos ke masuk ke substansi. Oke. Kak, kalau tiba-tiba laptop error, apakah aplikasi langsung hilang atau bisa masuk lagi? Bisa masuk lagi. Jadi teman-teman standby HP untuk apa? Nanti itu biasanya tuh ada WA atau ada WA khusus dari panitia. Jadi itu standby. Kalau dulu ada Telegram, mungkin tahun kemarin ada WA atau apa, ada yang bermasalah gitu. Jadi sering-sering update aja ya teman-teman. Kayak tiket bantuan Tiban, help LPDP itu bisa dicek gitu. Oke, oke, kita lanjut dulu belajar ya. Oke, ya. Oke, kita belajar kecukupan data. Kenapa nggak verbal dulu? Saya belum bikin materinya. Oke, ini baru kemarin selesai habis ngajar kecukupan data.
private. Nah, ini kan juga. Oke, kalau mau terus. Oke, ya. Teman-teman, ini adalah kecukupan data. Tadi di sini ada 8 soal ya. Ada 8 soal. Sama-sama jadi ada 40 poin. Ya, oke. Teman-teman harus paham jawabannya. Jawabannya itu selalu ini opsinya ya. Kalau yang kecukupan data, pernyataan satu saja cukup. Kalau yang lain kan A, B, C, D beda-beda. Nah, ini selalu sama. Nah, intinya nanti itu ada dua pertanyaan ya. Ini contohnya. Oke. Ini yang teman Mas Tian, Mas Desian tadi share ya. Ini dari mana ya Mas? Jagotes atau mana ya? Saya lupa. Dari Jagotes atau mana ya? Nah, ini ya nanti ada soal. Jadi soalnya itu pasti misalnya nomor satu ini ada kayak gini, ada pernyataan satu, ada pernyataan dua. Nah, jadi misalnya saya coba bikin contoh deh kalau bingung. Saya akan kasih contoh yang lain dulu. Misal ada soal nih soal. Oke, oke. Berapakah B dari 3 tambah B sama dengan 2? Ini soalnya ya, berapakah B dari 3 tambah B sama 2? Pernyataan satu. B adalah bilangan, misalnya ya, bilangan bulat. Kemudian ini bilangan bulat positif. Nah, kemudian yang pernyataan 2, B lebih kecil daripada 0. Nah, gini. Nah, untuk teman-teman dulu deh, ini tanpa lihat satu dan 2 ini. Kira-kira B itu berapa harusnya? Negatif satu ya? Hmm. Ada soal negatif satu kan? Nah, harusnya ya negatif satu. Oke. Kira-kira nih, kita so nggak tahu nih, kita nggak tahu. Misalnya, kita tahu B itu harusnya negatif satu. Udah, mutlak ya, mutlak. Nah, nomor satu. Dengan petunjuk nomor satu. B adalah bilangan bulat positif. Yang satu ini salah atau benar, teman-teman? Salah. Salah ya. Oke, salah. Nomor dua. B ini kurang dari nol, benar nggak? Betul. Betul ya. Berarti satu salah, dua betul. Oke. Jadi dari opsi, nah oke, mulai paham. Jadi dari opsi ini, dari opsi A, B, C, D, maka jawabannya adalah B. Dengan Oke. pernyataan dua itu cukup, tapi kalau pakai satu nggak bisa. A itu satu itu oke, dua nggak oke. B itu satu nggak oke, dua oke. Nah, kalau satu dan dua itu nggak bisa semua, tapi digabung menjadi bisa, maka jadi C. Jadi satu dan dua bersama itu C. Harus kita pahami dulu cara menjawabnya. Delta itu jika satu sendiri bisa, satu sendiri bisa, dua sendirian pun juga bisa. Maka itu kita pilih D. Jadi pilih satu aja cukup untuk menjawab pernyataan dan pernyataan dua cukup. Jadi satu sendiri bisa, dua sendiri bisa. Kalau satu dan dua kita gabungin ternyata nggak mau, berarti E. Jadi artinya datanya belum cukup. Nah, ini teman-teman, saya ada pertanyaan. Jika satu oke, dua nggak oke, tapi kalau digabungin oke, jawabannya A atau C? Satu oke, dua nggak oke, kemudian satu dan dua yang nggak oke itu kalau digabungin bisa. Kira-kira A atau C? Ayo, ini harus jadi pondasi dulu. C atau A? Ayo, C Ah, atau A? Ada yang C. Ya, oke. Jadi teman-teman, jika salah satu oke, satu enggak, tapi kalau digabungin itu bisa, jawabannya adalah A. Satu aja cukup, teman-teman. Jadi bukan C. Nah, itu ya jadi pondasi ya. Nah, oke. A ya, kan kuncinya gabung. Nah, jadi itu ya.
Jadi kalau satu bisa, dua nggak bisa, kalau digabung bisa, maka itu nggak bisa jadi C, teman-teman. Jadinya adalah yang A aja. Meskipun kalau digabung itu bisa. Oke, jadi itu yang menjadi anu. Ada yang rumus 12 10, 1 2 together it's none. Artinya ada satu sendiri bisa, dua sendiri bisa itu yang B. Together itu artinya satu dan dua harus bersama. Jadi satu sendiri nggak bisa, dua nggak sendiri nggak bisa, satu bisa. Each itu pilih salah satu dengan satu oke, dua oke pilih salah satu. None itu dua-duanya kalau digabungin nggak bisa. Oke, thank you Kak tipsnya. Gitu ya, cara mainnya ya. Oke. Jadi ada tips lagi, identifikasi variabel yang paling penting untuk diketahui. Tentukan apakah informasi yang diberikan cukup untuk menjawab pertanyaan. Kadang tidak perlu dihitung sampai mendapat hasil akhir. Tidak perlu dong kadang. Ini ada tips lagi. Jika soalnya apakah, maka jawabannya tinggal ya atau tidak. Tanpa perlu hitung. Tak perlu hitung-hitung. Kalau ada soal apakah. Tapi kalau ada soal berapa, maka kita mulai hitung. Nah, baru kita menentuin A, B, atau C, atau D, E-nya. Nanti kita saling belajar bareng nanti. Oke, jadi yang agak bingung, nggak apa-apa pelan-pelan. Makanya ini cara awal, nanti tak ulang lagi besok-besok. Kak, kalau lama banget MTK-nya gimana ya ngerjain kecukupan data ini? Memang sih, jujur ya, memang kecukupan data ini untuk matematika dasar memang harus kuat. Jadi memang makanya saya kasih di awal, nanti saya juga kasih rumus-rumus di aritmatika dan matematika, rumus dasarnya yang menjadi bekal untuk kecukupan data juga. Kadang kalau soal sulit nanti masuknya aritmatika, kalau soalnya matematika gampang itu biasanya masuk ke kecukupan data. Oke, ayo kita berdua bersama. Oke. Nah, ini kita pelan-pelan. Kalau belum ngerti pengertiannya nggak masalah, pelan-pelan dulu. Yang penting prinsip A sampai E-nya ngerti dulu. Nanti pasti ada cara yang gampang kok, teman-teman. Oke. Ini apakah X lebih besar? Nah, paling enggak gini ya. Kalau susah tuh gini. Besar. Apakah X lebih besar dari Y untuk dengan persamaan X tambah Y nggak boleh nol. Berarti ini nggak boleh minus. Nggak boleh saling minus-minus. Berarti salah satu nggak boleh minus ya. Karena nggak boleh sama dengan nol. Oke. Dengan pernyataan pertama, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min 10 dikalikan X plus. Nah, ini bingung ya. Ini the real pakai sifat matematika, teman-teman. Nanti kalau ya, nanti kita pelan-pelan aja. Kalau bingung sifat matematikanya nggak masalah. Nah, ini X kuadrat min Y kuadrat aslinya ini adalah mungkin teman-teman pernah kita mengulang memori kita ketika SMP ya. X tambah Y dikalikan X min Y. Nah, ini. Atau A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikalikan A min B. Mungkin kita membuka memori yang lama. Oke, gitu. Berarti udah kita hitung sedikit. Berarti ini X plus Y kita coret, ini X plus Y di sini kita coret. Makanya X min Y sama dengan min 10. Nah, dari sini X min Y sama dengan min 10. Kira-kira datanya cukup nggak untuk mengecek apakah X itu lebih dari Y? Nggak cukup ya. Nomor satu nggak cukup karena cuma dapat X min Y sama dengan min 10. Nomor dua, X kuadrat lebih besar daripada Y kuadrat. Oke, kita coba X-nya, misalnya ini adalah 4. Nih, misalnya kita masukin di sini. X kuadrat, ini kita jadi min Y kuadrat. Karena ini lebih kecil, maka ini lebih besar dari Y, maka ini juga lebih dari 0. Misalnya kita gini. Kita uraikan lagi X kuadrat, kemudian Y kuadrat tadi. X min Y, X plus Y. Kira-kira dari sini cukup nggak datanya? Nggak cukup juga, maka jawabannya adalah C atau E, teman-teman. Apakah bisa digabungkan? Apakah bisa digabungkan?
Ya. Kenapa nggak bisa digabungkan? Karena yang satu sama dengan, sorry, yang si satu sama dengan, yang satunya nggak bisa. Jadi ini nggak mungkin mereka disatukan, nggak mungkin bisa C ini, karena tandanya aja udah berbeda. Nah itu tipsnya. Ini pengecoh sebenarnya, tandanya nggak berbeda, nggak mungkin ini bisa C. Paling kalau nggak satu bisa, dua bisa, atau E dan D misalnya. Ternyata kita otak-atik nggak bisa semua, berarti adalah yang E. Nggak cukup, nggak cukup ya, itu datanya nggak cukup. Oke, kita lanjut ke nomor dua. Nggak apa-apa, yang masih bingung nggak apa-apa, pelan-pelan. Emang ada soalnya kayak gini, nanti ada soal yang mudah juga. X kuadrat min Y kuadrat ditambah Z adalah 10. Berapakah nilai Z? Oke, kita harus ngitung. Oke. Teman-teman ingat ini seperti yang di atas ya. Pakai sifat, berarti nilai X plus Y dikalikan X min Y ditambah Z sama dengan 10. X min Y, X plus Y, sorry, X plus Y adalah 3. Dikalikan X min Y ditambah Z sama dengan 10. Ini nggak cukup ya, yang satu nggak cukup. Satu tidak cukup. Oke. Izin Kak, dari pernyataan dua itu, kalau dipikir X kuadrat lebih besar dari Y kuadrat, itu bukan berarti X lebih. Bisa Kak, tapi lihat. Misal, X-nya itu min 4, Y-nya 2. X-nya itu X-nya itu minus 4. Kalau dikuadratkan jadi 16. Y-nya 2. Kan awal 2 itu kalau dikuadratkan jadi 4. Kalau dikuadratkan gedean X, tapi kalau asli, kalau misalnya X itu min 4, alias negatif kan kalau dikuadratkan akan jadi positif. Jadi itu kecuali ada keterangan X bilangan bulat positif atau Y bilangan bulat positif. Berarti X-nya kita bisa nggak pakai yang negatif gitu Kak. Jadi hati-hati penjebakannya di situ. Jadi tadi ada yang bertanya pernyataan dua, misalnya ini 16 lebih besar daripada 4. X-nya kan ini bisa min 4, Y-nya bisa 2. Padahal ini bisa lebih besar. Tapi kalau kita kita akarkan ini minus 4, ini 3 misalnya kayak gitu. Jadi hati-hati. Hmm. Ya, kalau ada keterangan XY bilang positif. Jadi kalau B betul. Kayak gitu, Kak. Jadi hati-hati teman-teman. Intinya tips kecepatan data itu adalah jika terlalu gampang Anda wajib curiga. Jika kita sekilas gampang Anda wajib curiga. Itu kecepatan data pasti ada jebakan di situ. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan ini, jika ini terlihat gampang, Anda wajib curiga. Pasti ada jebakannya. Hmm. Recordnya insya Allah di-share besok lah, insya Allah ya. Kita akan share besok. Nah, nomor satu. Ini nggak cukup ya, karena X min Y. Nah, kemudian X min adalah min 1. Oke, berarti ini, kalau ini min 1, oke. Kalau ini minus 1, ini 3, Z-nya ketemu ya. Berarti ini kan min 3 tambah Z sama dengan 10. Ya, Z-nya adalah 13. Jadi butuh 1, butuh 2. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Nggak bisa satu-satu. Oke, baik. Oke, jawaban C. Nilai Z bisa dicari dengan kita libatkan dua-duanya. Kak, opsi A itu lihat di mana Kak? Oh ya, lupa ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Oke. Ini ya. Nanti itu di jawaban ada, tapi ini saya sengaja nggak pakai A, B, C, E supaya teman-teman dah hafal. Jadi, teman-teman yang baru bergabung ya, saat A itu jika pernyataan satunya oke, dua nggak oke. Atau satunya cukup, dua nggak cukup. Pernyataan dua itu jika, pernyataan B, saya tahu kan kebalik. B itu jika satu itu nggak bisa, dua aja bisa. Yang C itu adalah satu nggak bisa, dua nggak bisa, mereka bergabung bisa. Delta, satu bisa sendiri, dua bisa sendiri, milih salah satu aja, itu delta. Yang E, satu nggak bisa, dua nggak bisa, digabung nggak bisa, itu E, alias datanya nggak cukup. Oke, itu.
Ini mau di screenshot dulu boleh. Biar nanti selanjutnya nggak anu ya. Biar emang kita latihan untuk menghafal tata caranya. Oke. Oke, ya. Desir membeli satu pensil, satu buku tulis, satu penghapus, harganya 8.000. Berarti P tambah B tambah hapus H ya. Sama dengan 8.000. 8K. Berapakah harga 5 buah pensil? Hmm, berarti ini berapa ya? Harga dua buku tulis 10.000. Ininya ketahui. Berarti yang ini ketahui aja. Perhatikan tapi si penghapus nggak ketahui. Jadi satu cukup ya. Satu nggak bisa ya. Karena ada tiga variabel. Disuruh nyari salah satu dengan dua yang lain nggak diketahui. Yang satu diketahui, yang satu nggak. Kemudian harga satu pensil dan dua penghapus 4.000. Oke. Kira-kira dua bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Berarti cek satu dan dua kira-kira bisa nggak? Ini ada buku, ada pensil, ada penghapus. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Kira-kira bisa jadi C nggak? Oke, kita pelan-pelan. Kira-kira apakah bisa jadi C, teman-teman, menurutnya? Atau jangan E, O, B? Kita jawab B. Oke, kita coba buktikan. Kalau B ini P ditambah P ditambah penghapus adalah 4.000. Ada C, ada yang E. Oke, kalau kita B tadi, yang B. Nah, kita cari si buku tulis gimana? Nggak tahu kan? Nah, ada yang pakai C, oke ya. Berarti ini pertanyaan pertama adalah pensil ditambah buku tulis ini maksudnya tambah satu ya, tambah penghapus adalah 8.000. Kita misalnya ini, hmm, satu pensil, pensil juga, ditambah dua penghapus, ditambah dua H, ditambah dua buku, dua B. Adalah ini 4.000, ini 10.000 adalah 14.000. 14.000. Oke. Apakah bisa C? Ya, teman-teman. Oke, kita coret dulu. Mana yang kita coret ya? Hmm, C ada E. Oke, karena yang kita cari adalah pensil, kita coba hapus buku dan penghapus. Berarti ini kita kalikan dua, ini kalikan satu. Berarti ada 2P tambah 2B tambah 2H sama dengan 16.000, 16K. Ini P tambah 2B tambah 2H sama dengan 14.000, 14K. Oke, sip. Ini habis ya. Ini tinggal 2.000, 2K, ini tinggal P. Ya, satu pensil 2K. Berarti 5 pensil adalah 10.000. Oke, berarti butuh satu dan dua. Berarti jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke. Soal kayak gini bisa masuk ke aritmatika, bisa masuk ke kecuali data juga. Sip, thanks yang dapat C, luar biasa. Oke. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Deng. Oke. Sebentar aman ya. Nanti kalau pelan-pelan, nggak apa-apa. Besok, besok nanti verbal lah yang gampang lah verbal atau hitung-hitungan lah besok ya. Besok request apa? Kalau besok jadi mau request materi apa? Bisa siapkan. Mayoritas mau pengen apa? Matematika, deret, saya tetap kuantitatif, kuantitatif deret, deret boleh. Kuanti, kuanti, kuanti. Wah ini udah jago, ya, verbal ya. Oke. Coba kalau nggak besok deret, kuanti ya. Antara dua itu ya. Hitung cepat. Nah, oke. Siap. Deret, deret, deret. Oke. Ya, oke.
Oke, nanti misalnya sampai jam 8 tak kasih kuantik dikit ya, biar buat tambahan ya nanti. Sampai jam 8 mungkin 15 menit, jam 8.15 kita selesai dulu untuk hari ini. Oke. Abdul membeli sepatu yang sedang diskon 50%. Oke. Karena toko sedang berulang tahun, Abdul mendapatkan tambahan diskon member hingga Abdul hanya perlu bayar 250 untuk sepatunya. Berapakah diskon member tersebut? Oke, jadi gini teman-teman. Ini harga Abdur. Harga Ab, harga Abdur itu dari harga asli, wah hasil. Harga asli dikali 50% dulu. Ini dapatnya berapa? Ini misalnya nanti dapatnya adalah X. Nah, habis itu di dapatnya apa ya? Ini dapatnya adalah mungkin D. Nah, ini harga 5% karena ulang tahun dikalikan apa ya? Member persenannya, persen member. Berarti itu harga Abdul. Ini sama dengan 250. Jadi kita harus tahu harga member ini sama harga aslinya. Itu syarat kuncinya. Oke. Oke. Jadi yang nggak kita ketahui adalah harga asli sama harga member. Disuruh ini yang kita no, maka syaratnya kita harus tahu harga aslinya juga. Oke. Ya, oke. Dari sini teman-teman, kira-kira antara A, B, C, D atau nggak mungkin E kayaknya. C, A, nggak ada yang dapat D gitu. C, delta, oke, ada yang D, ada yang D, ada yang A. Oke, ya saya suka perpecahan. Nggak, saya suka beda. No. Nggak ada yang E, nggak ada yang E, semuanya nggak cukup Kak. Oke, mari kita bahas. Semoga ada yang Kak perantara saya cukup. Kalau A cukup, B cukup nggak? Cek dulu. Kalau ternyata B cukup, bisa jadi D. Jeng, jeng. Oke, kalau A cukup, cek yang pertanyaan kedua, apakah sendiri bisa? Kalau ternyata B bisa, berarti kan delta. Kalau teman-teman menjawab A-nya bisa, A bisa berarti antara A atau D. D deh Kak, baiklah. Oke, mari kita bahas. Ingat ya, harga Abdur itu adalah dari harga asli kalikan 50%. Dari sini kita dapatnya harga diskon. Harga diskon dikali harga member baru dapat 250.000. Ini ya alurnya ya. Oke. Yang pertama, harga sepatu sebelum diskon adalah 1 juta. Berarti A oke ya. Karena ini kita udah tahu. Ini dikalikan ini dapat dapat harga apa itu oke, sorry. 1 juta dapat 50% akan 5 juta. 500.000. 500 itu kalikan member sekian persen dapatnya 250. Berarti ini ketemu. Oke, ini ketemu ya. A oke. Sorry. Pernyataan satu oke. Pernyataan dua, harga sepatu setelah diskon pertama adalah 500.000. Berarti ini alias ini udah 500.000. Berarti ini udah dapat, kalikan ini dapat. Berarti dua juga oke. Jawabannya adalah delta. Satunya bisa, duanya bisa. Oke, betul. Ternyata satu bisa karena kita harga asli, duanya ternyata bisa karena ini sudah dapat harga diskon udah ini. Jadi nggak usah mikir harga asli karena ini udah dapat petunjuk, cukup petunjuk yang cukup gitu. Berarti satu bisa, dua bisa, maka jawabannya adalah delta. Oke, ada yang bingung atau mau bertanya silahkan teman-teman. Ini air. Oke ya, aman ya. Hmm, satu cukup, dua cukup ya. Nah, hati-hati ya. Emang harus hati-hati. The real harus cek-cek. Kadang data itu cukup enggak gitu. Makanya saya dari awal tak kasih rumusnya dulu, biar teman-teman nanti baru dapatnya gitu. Eh, Ya,
Baru sudah aku Iya, lipat tadi. iya, maaf. Kenapa? Jadi masih dicuci, Kak. Oke. Ya, bentar, 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 bentar. Bentar, saya kembali ke back gimana nih. Hmm. Tadi Arun lempar kelinci terus bisa Hmm. ambil. Terus harus ambil. Oke, bentar teman-teman. Hmm. Oh, ya. Layar saya udah kembali normal ya, teman-teman ya. Hmm. Oke, ya. O- Oke. Oke, aku tunjukkan satu. Oke, kalau Bang, sorry aku tunjukin. Kalau satu bisa dan digabung satu dan dua bisa maka oh, oh delta. Satu bisa, dua bisa makanya delta. Oke. Saya bentar teman-teman. Ini dari bentar. Screen saya hilang bentar-bentar. Saya stop share dulu. Nah, oke. Oke ya. Oke. Jadi oke, opsinya ya. Oke ya. Jadi opsinya ya. Opsinya itu oke, opsi bentar. Saya dulu. Saya dulu. Nah, ini ya. Oke. Oh, opsi. Oke. Oke, ini opsinya ya kalau teman-teman masih ada yang bingung. Nah, jadi intinya A itu jika pernyataan satu itu cukup, tapi kalau pakai dua nggak bisa. B itu yang satu nggak bisa, duanya bisa, itu B. C itu satu nggak bisa, dua nggak bisa, bergabung kalau satu dan dua bisa, itu C. Delta, satu bisa sendiri, dua bisa sendiri, makanya pilih delta karena salah satu cukup. Salah satu cukup, bukan satu cukup. Salah satu cukup. E, itu jika satu nggak bisa, dua nggak bisa, digabung nggak mau, nggak bisa, maka itu jawabnya adalah yang E. Oke, oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ya. Ini aku juga agak lupa jujur. Rumus Mayan dan Median aku lupa. Nilai rata-rata itu rata-rata ya berarti kan rata-rata itu adalah nilai total dibagi 5 ada 80. Berapakah median ya? Median itu kan nilai tengah ya. Jika modusnya 80, nilai 4 dari 5 orang siswa adalah sekian 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 sekian. Oke. Ada yang masih ingat rumus modus median? Saya lupa jujur. Oke, makasih tonton yang sudah nge-share ya. Nah, oke. Oke, oke. C, wah kakak ya. Oke, saya googling, saya lupa jujur kalau median itu saya lupa. Rumus median modus sama anu. Kalau nggak salah sih nomor 2 oke teman-teman. Karena kalau 4 5 4 yang keempat itu ketahui, maka yang kelima juga si X pasti diketahui. Makanya nanti akan ketemu si mediannya. Yang nomor 2 oke. Nah, nomor satu itu oke nggak aku lupa. Nomor satu bisa nggak? Saya yakin nomor 2 bisa. Karena ini mungkin si A, si B, si C, si D. Karena ini rata-rata 80 kan. Berarti kan ini kan ada 400 poin. Kalau kalikan 5 karena 5 orang. Berarti kan ini si E akan ketemu. Nah, berarti nomor 2 oke. Nah, nomor satu oke atau enggak? Aku lupa rumusnya. Modus median mean.
Oke, kira-kira si pernyataan satu itu cukup nggak? Saya lupa. Oke, modus adalah yang paling muncul. Hmm. Modus adalah nilai paling muncul. Modus yang paling sering muncul. Jadi kalau digabung satu dua berarti nilai satu mahasiswa, yang satunya 80 cukup. Oke, yang satu cukup ya. Hmm. Median nilai tengah, median nilai tengah kumpulan data dirutkan dari tengah ke kecil. Kemudian modus yang sering muncul. Oke. Oke, modus yang sering muncul. Kira-kira teman-teman, ini yang sering muncul 80. Yang sering ya. Nih, rata-rata ya, rata-rata itu 80. Kemudian modus 80. Teman-teman bisa dapat mediannya enggak? Mediannya berapa? Dari ini loh, kita jangan lihat yang pernyataan dua. Pernyataan dua itu sendiri. Kira-kira teman-teman dari mean sekian, modus sekian, mediannya ketemu enggak? Ada rumusnya enggak? Gue lagi zoom loh. Mm-mm. Belum. Median itu nilai tengah. Yang dicari ada mediannya. Jadi kalau ketemu meannya 80, modusnya 80, ketemu mediannya enggak? Nggak bisa toh, nggak cukup toh yang A. Kita nggak tahu berapa kali, nggak bisa ya. Berarti satu nggak cukup. Oke, kemudian nomor dua. Ini enggak ya, nggak cukup ya. Nilainya kan 4 dari 5 siswa kan 80, 75, 100, 65. Karena ini ratanya 80, berarti kan poin total 400. Ya udah, tinggal dikurangi aja. Berarti si salah satunya berapa ya? 80 sama 75, 155, 255, 260, 320. Berarti si E 80. Ini saya hitung manual. CE 80 berarti kan dari sini kita ketahuan mediannya. Mediannya adalah si 65, 80, 75, 80, 100. Berarti mediannya adalah 80. Ketemu ya dari data. Berarti dua cukup. Jawabannya adalah yang B ya. Ya, B. Betul. Ternyata kecepatan data kita wajib rumus dasar. B ya. Nah. Nanti kecepatan data coba kita anu lagi, kita ulang-ulangi lagi dengan beda yang lain. Oke, sip, mantap. Semangat terus. Oke. Oke. Diketahui jumlah piala dari 6 orang siswa berprestasi di SMA X sebagai berikut. 10, 12, 12, 15, 5 SC. Berapakah nilai modusnya? Oke, sama kayak tadi. Apakah satu itu cukup? Kalau dua yakin, aku yakin. Karena X dan Y terpenuhi. Yang B yakin. Yang A yakin nggak? Cukup nggak yang A? Yang satu cukup nggak? Modusnya 80. Oke. Diketahui 6 piala X dengan berikut 10, 12, 9. Berapakah nilai modusnya? Oke. Modusnya. Oke. Satu cukup ya. Ternyata ini 12. Ini kan 12. 12 ini juga 12. Ada 3 ya. Dari 5 ya. Ada 3 dari satu. Iya, ini 12. Berarti ada tiganya 12. Ini lebih dari cukup ya. Berarti modus. Oke, oke ya. Sip, cukup maksudnya. Oke, berarti delta ya, D. Sip. Biasanya yang jebak itu yang pernyataan pertama. Karena Y-nya nggak diketahui, kita nggak ngeliat nomor 2 ya. Y-nya nggak diketahui, ternyata kita kira nggak cukup. Ternyata itu ini adalah jebakannya ada 12, 12, 12. Ternyata lebih dari
ada separuhnya. Oke. Hmm. Oke, ya, delta sip, mantap. Udah mulai teman-teman paham ya? Kita pelan-pelan nanti. Nomor 7, bawahnya. Kenapa 2 cukup, Kak? Ya kan si si X si X ini 6, si Y ini 8, kan terpenuhi, semua angka terpenuhi. Pastinya mean ketemu, modusnya ketemu, mediannya ketemu. Karena kan terisi. Si X terisi 6, si Y terisi 8. Jadi kan cukup. Kita nanti bisa ngitung satu-satu. Gitu. Sip ya? Oke. Oke. Oke, enggak belum masih mencoba memahami enggak apa-apa. Enggak juga, Kak. Enggak juga. Dan ada 12, 5. Oh, ini 10. X-nya kita masukkan 6. Y-nya kita masukkan 8. Modusnya kan 12 karena ini paling muncul. Cukup kan? Yang nomor 2 cukup kan? Karena yang lain udah ada nilainya. Berarti kan ini udah 2 lebih dari 1. Lainnya nggak bisa menyaingi. Berarti 2 cukup kan? Juga cukup. Berarti A oke. Eh, 1 oke, 2 oke. Berarti adalah yang delta. Salah satu bisa. Oke, kita lihat dulu. N. N merupakan bilangan prima, di mana N itu 10 di antara 10 dan 20. Berapakah nilai N? Oke, prima itu di antara 10 dan 20. Kita punya 11, punya 13, punya 17, punya 19. Antara ini. 1. N merupakan faktor 1, 1, 4, 3. Nah, mana di antara 11, 13, 17, 19 yang bisa dibagi 1, 4, 3? Apa 1 cukup? Apakah 2 nambah-nambahin? Antara A atau C? 11 bisa nggak? 11. 11 bisa. 13 bisa. Oke. Hmm, oke. Kemudian ganjil. Oke. Bisa. Oke, berarti ini antara 11 dan 13. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan nih. N ini disuruh satu nilai atau boleh 2? Ini yang jadi pertanyaan. Kayaknya yang B nggak perlu ya. B itu nggak bisa. Nah, yang jadi pertanyaan, N merupakan bilangan prima di mana N itu, nah ini bisa lebih dari satu nilai atau cuma satu nilai teman-teman. Kalau di antara ini. Nah, itu harus kita pahami. Ini bisa satu nilai atau dua nilai. Hmm. Nah, kita pahami. N merupakan bilangan prima. Bilangan prima di mana N itu di antara 10 dan 20. Berapa kan nilai N? Nah, yang jadi pertanyaan, N ini boleh satu atau hanya satu atau boleh lebih dari satu. Nah, karena dia bilangan prima yang diberi batas bawah dan batas atas, makanya bisa lebih dari satu. Oke, oke, ini ada pendapat ya, karena di sini ada kalimat matematikanya itu bilangan prima yang diberi batas, ya boleh. Maka N himpunan N itu boleh lebih dari satu ya. Berarti 11 bisa, 13 bisa. Berarti satu oke. N merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau ini sendiri, ini nggak bisa, petunjuknya nggak cukup. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Ya,
Ya karena ada pernyataan berapa itu harus exactly one number. Nah, hmm, oke, kenapa dua nggak cukup? Karena cuma ganjil, ganjil doang. Kita nggak ganjil doang. Ya soalnya kita udah tahu pertama gak bilangan prima lebih dari 10 itu pasti ganjil. Jadi cuma ganjil doang, kurangan kan ada yang 11, 13, 17, 19. Nah, oke, ada yang pertanyaan, ada yang pernah dengar kalau harus exactly one number. Oke, kalau exactly one number, maka pernyataan adalah yang E. Oke. Oke, ada yang orang matematika di sini yang secara rumus matematika E atau A? Atau kita PR ya? Ini mungkin ada teman-teman yang orang matematika, pendidikan matematika atau matematika murni. Apakah ini exactly harus satu nomor atau bisa lebih dari dua? Kalau bisa lebih dari dua, maka pernyataan satu cukup. Tapi kalau hanya exactly cuma satu, maka karena dua-duanya nggak cukup. Ada 11 sama 13. Belum belum ada faktor yang faktorisasi yang apa namanya me, apa namanya membuat satu data cukup. Ini ya buat PR ya. Mungkin saya tanyain ke teman saya matematika. Ini tuh emang exactly one number atau lebih? Oke. Bisa tanya Kak, kalau himpunan N bisa lebih dari satu, berarti pernyataan dua benar nggak Kak? Karena empat angka sebut ganjil. Ya, bisa juga sih karena ganjil juga sih. Artinya N bisa diketahui hanya dari satu A. Nah, iya kan. Oke, berarti kalau one number berarti hanya E ya. Ya karena nggak cukup. Oke. Oke, buat PR juga biar saya nggak salah ya. Saya tanya teman saya matematika lah, sing dosen matematika, biar clear. Takutnya saya menjerumuskan. Oke. Ya. Nah, apakah X merupakan bilangan negatif? Teng teng teng. Hmm. Apakah? Berarti kalau apakah itu sebenarnya iya atau tidak sih? Nggak harus benar salah, tapi iya atau tidak. Artinya cukup nggak datanya? Apakah? Hmm. X min 1, X 1 berarti ini nanti adalah X kuadrat X kuadrat min satu sama dengan 3. X kuadrat sama dengan 4. X adalah ini bisa min 2, bisa 2 juga. Apakah negatif? Ternyata nggak cukup. Karena bisa negatif, bisa positif, berarti satu nggak cukup. Nah, yang tidak. Kemudian, oke, ini sama juga. Ini kita alihkan ke sini. Berarti ini X kuadrat min satu sama dengan min 3X plus 9 ya. Aku mau pengen juga. Oke, berarti ini kita peroleh. Ini X kuadrat. Ini adalah berapa ini? Min 3 tambah 9 itu adalah plus 6. Kurangi tambah satu plus 7. X adalah akar 7. Atau ada yang salah saya? Jeng, jeng, jeng. Yang nomor 2, benar X itu akar 7. Min 3, oh min 3X. Oke, ada. Oh ya, 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 saya salah.
Makasih koreksinya. Nah, makanya kok saya bingung. Saya hapus. Ini min 3x. Berarti ini x kuadrat min 3x. Ini ke sini min 10 ya. Sama dengan 0. Berarti ini berapa sama berapa? Karena ini negatif, pasti ini positif dan negatif. Ini X. 2 dan 5. Pasti ini min 5, ini 2. Berarti X adalah min 2 atau X sama dengan 5. Cukup nggak? Ada positif negatifnya? Jeng, jeng, jeng. X adalah 2. X min 2. Karena ini positif. Oke. Ini dapatnya X-nya itu min 2 sama 2. Yang pernyataan 1. Yang pernyataan 2, ini dapatnya X itu min 2 dan 5. Dari sini dapat disimpulkan apa, teman-teman? Izin Kak, bukannya 3X positif ya? Oke, saya salah lagi. Min 3X. Wah, ya Allah. Ya, betul, positif. Kalau ini positif, berarti ini minus 2, ini plus 5 ya. Ini min 2, berarti ini plus 2, ini min 5. Oke. Sorry, sorry. Jangan ngantuk. Oke, dari kesimpulan ini teman-teman. Apakah X itu bisa negatif atau cukup tidak kira-kira? Hmm. Oke, jadi kita bermain apa namanya? Salah satu pernyataan bisa setelah pindah ruas. Oh. Salah satu bisa karena kita dapatnya no, E. Ada yang E? Ini D atau E teman-teman? Ayo. Substitusi pernyataan satu ke 2. X-nya min 2. X-nya ini bisa min 2, bisa anu ya, bisa min 2, bisa 2 loh ya. Karena X-nya kuadrat nilainya kita antara positif negatif ya. Oke. Non, enggak sih, karena enggak pasti ada yang E. Karena jawaban ada bilang negatif semua, maka kita bisa memilih bilang negatifnya untuk jawaban X. Sehingga D. Oke. Berarti ingat, apakah X bilang negatif? Bisa ya, bisa tidak. Ya, tidak. Ya, tidak. Berarti cukup ya. Berarti satu-satu cukup. Kan jawabannya enggak harus negatif. Tinggal jawabannya itu ya atau tidak. Hmm. Nah, jawabannya adalah ya atau tidak. Jawabannya berarti cukup. Berarti satu oke, dua oke. Oh iya, yang tidak. Oke. Ya betul betul sorry. Karena jawabannya ya atau tidak harus kalau ya ya iya, kalau tidak ya tidak. Kalau ya atau tidak maka nggak bisa. Berarti adalah yang E ya. Makasih. Nah, koreksi ya, makasih. Oke. Mm-mm. Harusnya kalau ya ya iya, kalau tidak ya tidak. Nggak boleh ya atau tidak, nggak boleh. Hmm. Nah, tidak bisa ya dan tidak ya. Oke, makasih. Iya. Kalau digabung tidak bisa ya Kak, diambil yang sama jawabannya yaitu positif. Nggak bisa diambil salah satu, nggak boleh. Harus pasti. Nah, mm. Harus diambil, nggak bisa salah satu. Nggak, namanya kecukupan data ya, yang ada datanya di situ. Kita nggak bisa ngambil salah satu, nggak bisa ngambil semuanya. Kita harus ngambil yang exactly ada di data. Apakah segitiga ABC melakukan segitiga siku? Salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Oke, segitiga itu adalah 180 ya kalau total. Ini nggak cukup ya. Ini kurang cukup karena kurang dari 90. Yang lainnya nggak tahu. Bisa lebih, bisa pas. Ini nggak cukup. Segitiga ABC adalah sama kaki. Sama kaki. Kalau sama kaki,
Ini pasti 60, 60. Enggak ya? Satu dan dua cukup? Atau E? Hmm. Pernah dengar diambil sama gitu, Kak. Oh, gitu. Tapi saya belum yakin sih kalau saya. Saya nggak berani berasumsi. Nanti. Kalau diambil salah satu, saya nggak berani berasumsi. Takutnya nanti menjerumuskan. Oke. Berarti ini nomor 9. E ya. Yang satu nggak cukup, dua nggak cukup. Bisa di ano? Ya. Oke, nanti dua-duanya nggak bisa ya. Sip. Oke. Nomor 10. Bintang mempunyai taman yang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Bintang ingin memasang pagar yang mengelilingi tanamannya. Ia perlu keliling tamannya terlebih dahulu. Perlu mengatur kelilingnya. Oke, ini persegi panjang. Panjang salah satunya 4. Luas tanahnya 20. Oke. Ini persegi panjang, teman-teman. Apakah satu cukup? Enggak. Apakah dua cukup? Enggak. Apa ya? Atau C, dua-duanya harus bergabung. C ya. Oke, betul. C. Berarti ini 20, ini berarti harus tahu. Oke. C, C, C. Oh ya, teman-teman tips ya. Ini C, tapi bisa aja A atau B kalau ini bentuknya adalah persegi atau lingkaran. Kan sisinya sama semua. Jawaban A atau B berlaku kalau ini persegi atau berduri sangkar atau sisinya sama. Itu. Tapi kalau persegi panjang, jajar genjang itu rata-rata beda. Nah, itu ya tipsnya nanti. Berlaku ini A atau B berlaku kalau itu sisinya sama alias persegi. Ya, aman, sip. Dua soal terakhir. Alia. Alia melakukan pengocokan kartu terdiri dari beberapa warna. Berapa peluang terambilnya kartu berwarna merah? Ingat kartu remi ya ini. Ini mungkin ini nih. Remi itu ada 52. Ada 4 jenis. Ada hati, ada diamond, ada keriting, ada aku nyebutnya ada apa ya namanya ya? Oke, itu. Kemudian ada dua warna, merah dan hitam. Ini malah saya ajarin rem ini. Kalian melakukan pengecekan kartu dari beberapa warna. Berapakah peluang terambilnya kartu ini kartu remnya atau bukan ya? Berapakah peluang terambilnya kartu berwarna merah jika terdapat 5 kartu dengan warna yang berbeda-beda, satu kartu berwarna merah? Kira-kira cukup nggak? Ini kayaknya bukan remi deh. Ini kartu biasa. Entah. Ada warna. Berapa peluang terambilnya kartu merah? Terdapat 5 kartu yang berwarna 5 kartu dengan warna. Bukan 5 warna ya, tapi 5 kartu. Ingat, terdapat 5 kartu. Pertama, kita nggak tahu kartunya berapa. Ini ada 5 kartu. Salah satu warna merah. Oke. Kira-kira atau C? Hmm, C. Yang saya jadi pertanyaan itu, oke, berapakah peluang berapa? Berarti dinilai teman-teman berapa? Berapa peluang terambilnya kartu warna merah? Satu kartu berwarna merah. Terdapat 5 kartu beda warna. Oke. C, 5 kartu. Berarti ini merah dengan 5. Berarti jawabannya adalah 1/5 ya. Satu merah dengan 5 yang berbeda. 1/5 atau 20% peluang. Kalau ini 5 kartu ya, cuma 5 kartu. Oke, berarti yang C. Baik.
Adakah yang berpendapat kita nggak ketahui jumlah kartunya? Eh, Oke. Kalau pernyataan dua cukup, kira-kira jumlah kartunya berapa teman-teman? Kan namanya peluang itu kan kita harus tahu jumlahnya. Oke. Kalau teman-teman bilang dua cukup, pertanyaannya, berapakah jumlah kartunya? Kan nggak tahu. Kita dapat jumlah kartunya, petunjuknya di pernyataan satu. Kalau ada 5 kartu beda warna, berarti kan kita bisa berasumsi merah dibagi 5 kartu yang lain, berarti itu harus satu dan dua ya. Oke, harus digabung ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Sip. Oke. Ya, selanjutnya, terakhir, dapatkah banyaknya cara dapatkah itu apakah ya? Apakah bisa banyaknya cara menyusun huruf-huruf ditentukan? Ini bahasanya kok bingung aku. Hmm, apakah bisa? Dapatkah banyaknya cara menyusun huruf-huruf ditentukan dengan terdapat 2 huruf S, 3 huruf T, 2 huruf A, 2 huruf I, 1 huruf K. Ini berapa ini? 2, 2 tambah 3, 5, 7, 9, 10. Disusun dengan petunjuknya ini. Kata terdiri dari 10 huruf. Hmm. Ini satu aja bisa nggak? Atau dua juga sendiri bisa nggak? Jeng, jeng, jeng. Ini bahasa soalnya kok aku pusing. A. A itu berarti bisa disusun. Cek, cek, cek. Kemudian B. B itu 10 huruf. Tapi kan nggak tahu hurufnya apa aja. B. Dua nggak bisa ya. Dua sendiri nggak bisa. Dua sendiri nggak bisa. Satu sendiri bisa. Oke, sip. Mantap. Oke, untuk rekaman besok. Oke. Ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya untuk yang mau membantu, mau dukung kreator boleh ya di sini nanti ada di link di link Zoom. Untuk, nah ini juga ada soal lagi sih tapi besok-besok aja. Besok lagi. Ini saya ada soal-soal lagi. Semoga kita ketemu lagi sampai Hamin ya menjelang ujian lah gitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Kak, dua kena nggak bisa tadi Kak. Dua itu nggak bisa karena cuma 10 huruf tapi kita nggak tahu hurufnya apa aja. Hmm. Ada 10 huruf tapi kita nggak tahu hurufnya apa aja. Kalau ini kan pasti hurufnya ini. Asal ngasal ngasalnya kan bisa dipastikan berapa. Kalau yang dua kan kita nggak tahu hurufnya apa aja, cuma kasih 10. Oke. Izin nggak ada kelas bos playback satu nggak? Waduh ini kok inget aja. Nggak tahu ya. Nanti besok kita cek Kak. Tapi kalau satu saja tidak diketahui Kak, jumlah huruf yang disusun. Kan kalau disusun itu yang penting tersusun aja. Jadi nggak perlu jumlah hurufnya. Jadi kita hanya perlu hurufnya, tidak jumlah hurufnya Kak. Hmm. Izin Kak, adakah kelas subuh? Nanti kita cek ya apakah subuh ya. Nah, oke. Oke, terima kasih juga teman-teman ya. Selamat berjuang juga untuk teman-teman. Insya Allah kalau besok tidak ada halangan, kita berjumpa kembali ya nanti. Terima kasih juga ya. Semangat terus. Next Zoom-nya di grup masing-masing ya. Di grup. Nanti biasa jam 18.45. Kalau nanti besok lah rekaman, insya Allah ada. Nanti habis ini tidak convert. Mungkin besok pagi lah. Nanti rekaman besok ya. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih juga sudah membantu. Semangat terus ya teman-teman. Jangan sampai ya nyerah lah. Soalnya kok susah, ya inilah. Lebih baik tahu di awal daripada nanti ngeblank di akhir-akhir gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Thank you, semangat selalu teman-teman juga. Terima kasih yang sudah support juga baik Saweria atau traktir maupun beli e-booknya. Makasih. Sukses selalu ya teman-teman. Untuk yang besok yang ketinggalan tunggu rekamannya. Untuk yang belum bisa
berjuang lagi. Makasih juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.